semuanya, balik lagi sama aku Ananda Dar Octavia dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sindang Kasih Majalengka. Pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai kegiatan menyusun rencana produksi yang bertujuan untuk mengatur proses pembuatan produk agar berjalan efektif dan efisien. Rencana produksi mencakup penentuan jumlah produksi, bahan yang dibutuhkan, serta alur kerja dalam menghasilkan produk. Setelah rencana produksi disusun dengan baik, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengatur sumber daya manusia melalui SOP pengelolaan SDM agar seluruh proses produksi dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. SOP pengelolaan SDM merupakan pedoman atau prosedur kerja yang disusun secara sistematis untuk mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan tenaga kerja. SOP ini mencakup proses seperti perekrutan, pelatihan, penilaian kerja, hingga pemberian kompensasi kepada karyawan. Dengan adanya SOP, pengelolaan SDM menjadi lebih jelas arahnya dan tidak dilakukan secara sembarangan. Salah satu bagian di dalam SOP SDM adalah proses perekrutmen dan seleksi. Dalam contoh usaha kecil seperti coffee shop, pemilik usaha perlu menentukan kebutuhan karyawan terlebih dahulu, misalnya barista atau kasir. Selain itu, lowongan pekerja dapat dibuka melalui media sosial, lalu dilakukan seleksi berkas dan wawancara sederhana untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Setelah karyawan diterima, tahap selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pada coffee shop, karyawan baru biasanya diwajibkan mengikuti training selama beberapa hari. Materi pelatihan meliputi cara membuat minuman sesuai standar, teknik melayani pelanggan dengan baik, serta menjaga kebersihan area kerja. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk memastikan karyawan sudah siap menjalankan tugasnya. SOP pengelolaan SDM juga mencakup penilaian kinerja karyawan. Penilaian ini biasanya dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan. Dalam usaha coffee shop, penilaian dapat dilihat dari kedisiplinan, keramahan terhadap pelanggan, serta kecepatan dan ketelitian dalam bekerja. Hasil penilaian ini nantinya bisa digunakan sebagai dasar pemberian bonus atau evaluasi kerja. Selain itu, SOP juga mengatur mengenai kompensasi dan disiplin kerja. Karyawan coffee shop umumnya memiliki jam kerja yang dibagi dalam sistem shift dan diwajibkan untuk datang tepat waktu serta mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka juga mendapatkan gaji sesuai kesepakatan dan berkesempatan memperoleh bonus jika target penjualan tercapai. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara SOP pengelolaan SDM dan SOP operasional. SOP SDM lebih berfokus pada pengaturan karyawan seperti pembagian tugas, tanggung jawab, dan aturan kerja. Sementara itu, SOP operasional lebih berfokus pada cara melakukan pekerjaan secara teknis seperti langkah-langkah membersihkan mesin kopi atau proses kalibrasi. Namun, keduanya saling berkaitan karena tugas-tugas operasional tetap dijalankan oleh karyawan yang diatur dalam SOP SDM. Dengan demikian, SOP pengelolaan SDM memiliki peran penting dalam menjalankan usaha, terutama setelah disusunnya rencana produksi. Melalui contoh pada usaha coffee shop, dapat dilihat bahwa SOP membantu mengatur karyawan agar bekerja lebih terarah dan profesional sehingga proses produksi dapat berjalan sesuai perencanaan. Oleh karena itu, penerapan SOP SDM sangat diperlukan agar usaha dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Jadi, itu dia materi kita kali ini. See you di next video.